Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Prawira dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 333240084 dari kelompok 26 Shift 3. Jadi di sini saya akan membuat bagaimana cara menganalisa, mengolah maupun menyajikan data dalam menggunakan cara statistika deskriptif menggunakan tiga software yang berbeda. Yang pertama itu RStudio, lalu Minitab, dan Excel. Pertama-tama kita mau buka dulu soalnya. Oke, jadi di sini kita punya soal yaitu adalah CVOSIC Express merupakan perusahaan ekspedisi cepat yang melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan. Untuk mengevaluasi efisiensi waktu pengiriman, perusahaan mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan selama 12 kali pengiriman terakhir. Data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif guna menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem operasional agar pengiriman tetap cepat dan tepat waktu. Lalu di sini terdapat sebuah tabel yang isinya ada dua kolom, yaitu yang pertama ada kolom pengiriman dan kolom waktu tempuh dalam satuan menit. Jadi di sini ada pengiriman 1 sampai 12 dan masing-masing pengiriman punya waktunya sendiri. Lalu di sini terdapat keterangan yaitu berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, min, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Excel untuk memasukkan data yang ada di dalam tabel ini. Kita bisa simpan file Excel-nya ke dalam satu folder yang sama nantinya dengan RStudio, karena tujuannya adalah supaya RStudio-nya bisa ngebaca si Excel yang mau kita buka. Jadi kita save dulu, terus kita bikin folder yang sama. Di sini saya udah bikin foldernya. Nah, terus kita save aja. Oke, kalau misalkan kita udah save, kita bisa langsung buka ke RStudio-nya. Oke, yang pertama kita akan menggunakan software dari RStudio. Pertama-tama kita buka filenya dulu, terus kita pilih yang new project, kita pilih existing directory, terus kita pilih folder yang sama kayak tadi nyimpen Excel-nya di mana, dan di sini saya nyimpennya di tugas mingguan underscore nama saya sendiri. Terus kalau misalkan udah, kita create project aja. Dan nanti bakal kalau udah kayak gini lagi kan kita langsung klik Ctrl plus Shift plus N. Nanti R script-nya bakal muncul. Kalau udah kayak gini, buat efisiensi waktu, saya bakal mengcopy paste apa yang udah saya ketik di Notepad sebelumnya. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita menginstal package dan mengaktifkan package library read Excel. Kalau udah, kita langsung run aja. Nah, kalau udah begini, tandanya kita sudah berhasil mengrunningkan library tersebut. Selanjutnya, kita akan memberikan komen terkait membaca data pada Excel. Dan di sini kita memberikan perintah yaitu data satu yang menandakan bahwa data satu tersebut merupakan tugas mingguan underscore stat satu underscore satu, yaitu nama file Excel yang tadi saya buat. Habis itu kita print data satunya. Lalu kita klik run aja. Nah, setelah kita run, otomatis dia bakal ngebaca nih file Excel kita tuh kayak gimana. Di sini udah mulai muncul, yaitu kolom pengiriman sama waktu tempuh. Lalu kalau udah ada datanya, kita langsung bisa mencari atau menganalisa data tersebut. Pertama-tama kita bisa mencari nilai min, minimum, maksimum, min, sama median, juga kuartil. Di sini untuk perintah yang kuartil itu kita menggunakan kuantil data satu waktu tempuh menit. Terus di sini ada 0,25, 0,50, 0,75 itu maksudnya dari kuartil satu, kuartil 2, dan kuartil 3. Lalu type satu ini artinya default karena kita mau menentukan metode untuk menentukan kuartil tersebut.
Terus kalau udah kita langsung run aja perintah ini. Nah, dan di sini hasilnya udah muncul. Yang pertama itu adalah nilai minimum, yaitu sebesar 43 menit. Nilai maksimumnya adalah 52 menit. Mean atau rata-ratanya itu 46,75 menit. Median atau nilai tengahnya itu 46,5 menit. Terus di sini ada kuartil satu yaitu 45 menit. Kuartil 2-nya itu 46 menit. Dan kuartil 3-nya itu 48 menit. Kalau udah dapat data tersebut, kita bisa langsung cari varian sama range-nya dengan memberikan perintah itu var data satu waktu tempuh dalam 1 menit dan range data satu waktu tempuh dalam 1 menit. Langsung kita run aja. Nah, di sini kita udah dapat nilainya yaitu sebesar untuk varian 6,991, sedangkan range-nya itu untuk data terkecilnya adalah 43 menit dan untuk data terbesarnya adalah 52 menit. Jadi range dari waktu tempuh dalam 1 menit itu ya sebesar 9 menit. Selanjutnya, kita bakal mencari modus. Pertama-tama kita memberikan perintah untuk membuat tabel data satu terlebih dahulu. Terus nanti kita masukkan perintah modus dari angka-angka yang ada di dalam tabel tersebut dan kita ketik print modus. Kalau udah kita langsung run aja semuanya. Nah, di sini dia bakal menunjukkan tabelnya yaitu waktu tempuh dari 43 itu sebanyak 1 kali, 44 itu 1 kali, 45 itu 3 kali, 46 itu 1 kali, 47 itu 2 kali, 48 itu 1 kali, 49 itu 1 kali, 50 itu 1 kali, dan 52 itu 1 kali. Jadi bisa kita simpulin bahwa modus dari waktu tempuh ini yaitu adalah 45 menit karena dia muncul sebanyak 3 kali. Next, kita bakal menghitung skewness dan kurtosis. Sebelumnya, saya mau jelasin apa itu skewness dan kurtosis. Skewness itu singkatnya adalah kemencengan, sedangkan kurtosis adalah keruncingan. Tapi untuk menghitung kedua hal tersebut, kita perlu menginstal package tambahan, yaitu library E1071 yang ini. Nah, kalau udah, kita run dulu. Kalau udah kayak gitu, berarti tandanya udah berhasil di run. Terus selanjutnya kita bisa masukin data dari data satu waktu tempuh dan memberikan perintah skewness data. Terus di sini ada skewness data type 2, terus ada kurtosis data dan kurtosis data type 2. Nah, ini yang type 2 ini maksudnya tuh buat nentuin rumusnya dianggap data populasi atau sampel. Nah, di sini kita dapat nih datanya. Kita punya skewness data satu yaitu 0,467. Terus skewness data type sama dengan 2 itu 0,611. Keduanya itu positif yang menandakan bahwa distribusi datanya itu condong ke kanan tapi tidak terlalu ekstrim. Terus selanjutnya di sini ada hasil dari kurtosis data yaitu minus 0,948. Lalu ada kurtosis data type sama dengan 2 yaitu minus 0,154. Itu menandakan bahwa data itu tidak terlalu tajam, dia tuh di tengah tapi dia terlalu tajam, terus penyebarannya itu agak melebar. Terus kalau kita udah tahu kurtosis sama skewnessnya, kita bisa membuat histogram. Di sini kita memberikan perintah yaitu his data satu waktu tempuh dalam 1 menit, terus mainnya itu maksudnya judul histogramnya itu apa. Di sini kita masukin histogram underscore name kita, 3 angka terakhir name kita. Nah, terus di sini xlab itu maksudnya nama sumbu x-nya itu mau apa ya? Itu di sini itu waktu tempuh dan 1 menit. Terus ylab-nya itu maksudnya adalah ylabel atau judul dari sumbu y itu apa ya? Di sini kita menggunakannya frekuensi. Terus di sini colornya kita pakai green. Terus bordernya hashtag 00080. Tapi di sini nih buat bagian warnanya bukan cuma bisa green doang ya. Nanti itu bisa jadi warna lain. Nih kita coba dulu run yang warna green. Itu bisa kan jadi warna hijau. Tapi kita juga bisa nih contoh jadi warna merah. Kita bisa juga
kan, dan dia bakal warna merah. Terus dari histogram ini dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi berada pada rentang 44 sampai 46 menit. Selanjutnya kita bakal mendefinisikan nilai kuartil dengan memberikan perintah yaitu key merupakan kuantil dari data satu yaitu waktu tempuh dalam 1 menit. Di sini ada key satu yaitu kuartil satu, key 2 yaitu kuartil 2, key 3 yaitu kuartil 3. Di sini kita langsung aja run semuanya. Nah, habis itu kita bisa membuat box plot. Dengan memberikan box plot, itu merupakan list statistik stats sama dengan matrix, min data satu kuartal satu kuartal 2 kuartal 3 max data satu waktu tempuh dalam 1 menit. Terus N itu length data satu terus konfigurasinya itu matrix. Ini kita run aja. Kalau udah kita run perintah itu, kita bisa masukin perintah membuat box plotnya. Di sini kita ketik bxt box plot, koma. Di sini ada mainnya yaitu box plot underscore name. Di sini saya akan menggunakan 3 angka terakhir. Terus ylab-nya atau judul y-nya itu sumbu y-nya itu waktu tempuh. Terus di sini ada ylim sama dengan c min data satu waktu tempuh 1 menit. Terus max max data satu waktu tempuh dalam 1 menit. Terus di sini box fill-nya saya mau pakai warna biru dan bordernya pakai warna hitam. Kalau udah kita langsung run aja dan jadi seperti ini. Untuk warnanya, untuk box fill-nya tuh bisa kita ubah-ubah kayak yang contoh histogram. Nah, di sini tuh kita dapat informasi yang garis putus-putusnya ini namanya whisker. Whiskernya itu di nilai minimumnya itu di kisaran 43 menit. Terus kalau misalkan whisker maksimumnya itu di 52 menit. Sedangkan ini untuk garis hitam yang ada di warna birunya itu merupakan median. Jadi di sini mediannya itu sebesar kisaran 40 sampai 46,5 menit. Oke, selanjutnya kita bakal membuat bar plot. Yang terakhir kita bakal membuat bar plot. Di sini kita memberikan perintah yaitu bar plot sama data satu waktu tempuh dalam 1 menit. Namanya itu data satu pengiriman. Terus judul nama dari sumbu y-nya itu waktu tempuh dalam 1 menit. Terus judul bar plotnya itu bar plot underscore 3 angka terakhir dalam NIM kita. Terus sumbu X-nya itu dinamain pengiriman. Terus ini y-limnya itu 0 sampai 60 dan pilihan warnanya saya menggunakan rainbow, makanya di sini angkanya 7. Oke, langsung dikira aja ya. Dan jadilah barcode-nya seperti berikut. Oke, untuk software yang kedua kita akan menggunakan software Minitab. Tapi sebelum itu kita perlu mengambil data-datanya melalui Excel yang sebelumnya. Pertama kita buka Excel dulu, terus kita copy seluruh data yang ada di sini. Habis itu kita paste ke Minitab. Nah, kalau udah kita bakal mengolah data-data ini menggunakan metode statistik deskriptif. Pertama-tama kita ke opsi stat, terus ke basic statistik, terus kita pilih yang basic deskriptif statistik. Terus variabelnya itu kita pilih yang C2 atau waktu tempuh dalam 1 menit, kita select aja. Terus di statistiknya itu kita klik, kita atur. Terus kita checklist apa aja yang kita perluin. Di sini kita perlu rata-rata, makanya kita main. Terus standar deviasi, terus variansi, kuartil satu, median, kuartil 3, terus kita juga checklist modus, terus nilai minimum, maksimum, terus range. Terus di sini juga kita perlu skewness sama kurtosis. Di sebelah sini itu kumulatif M. Dan di cek statistiknya itu kita di opsi default aja. Habis itu kita klik OK, terus OK lagi. Nah, nanti hasilnya bakal muncul seperti ini. Dan di sini untuk skewness dan kurtosisnya ini bakal saya ubah ke 3 angka di belakang koma biar sama dengan hasil yang ada di RStudio. Oke, di sini udah dapat mainnya itu 46,75, lalu standar deviasinya itu ada 2,63, variansinya itu ada 6,93, minimum
nilai minimumnya itu 43, kuartil satunya itu 45, mediannya itu 46,5, lalu kuartil tiganya itu 48,75, nilai maksimumnya itu 52, range-nya itu 9, dan modusnya itu 45. Lalu disk-Unitsnya itu 0,612 dan kurtosisnya itu minus 0,155. Selanjutnya, kita perlu membuat grafik. Yang pertama, kita akan membuat histogram. Di histogram, kita pilih yang opsi simple aja, terus langsung kita klik OK. Habis itu di grafik variablesnya, kita pilih yang C2 atau waktu tempuh dalam satuan menit, terus kita klik select, baru kita klik OK lagi. Nah, kalau udah kayak gini, dia tuh bakal menunjukkan histogram dari waktu tempuh dalam 1 menit. Di sini tuh contohnya ya, di bagian ini ada rentang 42,5 sampai 43,5 itu ada di satu. Terus yang rentang 44,5 sampai 45,5 itu nilainya tuh sebanyak 3 kali. Terus selanjutnya dari histogram kita bakal buat box plot. Caranya masih sama, kita pilih yang 1Y, terus simple aja. Terus klik OK. Terus grafik variabelnya kita pilih yang C2, klik select. Di sini oke. Habis ini dia bakal menampilkan hasil seperti ini. Di sini ada keterangan bahwa kuartal satunya itu 45, median atau yang garis tengah ini itu 46,5, kuartal tiganya itu 48,75, lalu Whiskersnya itu tuh yang di sebelah sini itu 43 dan dalam maksud Whiskers maksimumnya itu 52. Selanjutnya kalau udah buat histogram sama box plot, selanjutnya kita akan membuat bar chart. Di bar chart ini kita pilih yang bar representnya itu values from a table. Terus kita pilih yang simple, baru kita okein. Nah, di sini grafik variabelnya kita pilih yang C2 atau waktu tempuh dalam 1 menit. Klik select, terus di categorical variable kita pilih yang C1. Kita langsung klik select, habis itu kita klik OK. Nah, jadi dia tuh bakal ngasih sebuah chart berapa lama waktu tempuh dalam sekali pengiriman. Contohnya di sini nih pengiriman pertama itu akan selama 45 menit, sedangkan yang di paling terakhir juga sama yaitu di pengiriman ke-12 ada 45 menit. Jadi kurang lebih begitu cara menggunakan metode statistik deskriptif pada software Minitab. Kita akan menggunakan software Microsoft Excel. Jadi dari data pengiriman dan waktu tempuh dalam 1 menit ini, kita bakal olah menggunakan metode statistik deskriptif. Caranya itu kita ke opsi data, lalu kita cari opsi data analisis. Terus di sini kita pilih yang deskriptif statistik. Kita klik OK. Terus input range-nya itu kita pilih dari B2 sampai B13. Langsung di enter aja. Terus kita output range-nya itu bebas taruhnya di mana, tapi kalau di sini saya mau naruhnya di D1, enter. Terus kita ke opsi summary statistik itu di checklist, langsung di okein aja. Nah, kalau udah, dia ini bakal muncul otomatis ya. Dan hasilnya itu bakal sama dengan software-software sebelumnya, di mana nilai mediannya tuh atau rata-ratanya itu 46,75, lalu lalu mediannya itu 46,5, nilai modusnya itu 45, standar deviasinya itu 2,63, lalu sampel variansinya itu 6,93, nilai kurtosisnya itu minus 0,154, skewness-nya itu 0,611, range-nya itu 9, nilai minimum itu 43, dan nilai maksimumnya itu 52. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.